Seorang jurnalis terkenal, seorang wanita penghibur, seorang dealer mobil bekas, seorang dosen bahasa Jepang, dan seorang calon pewaris perusahaan menerima surat aneh yang beramplop merah muda. Lalu mereka berlima lenyap tanpa jejak di Kyushu. Saat keluarga dan kerabat terdekat mencari kelima orang itu, mereka mendapati fakta bahwa orang-orang yang hilang itu mendapatkan surat dari seseorang yang telah mati 16 tahun yang lalu. Hai, aku Alfi Akahire. Aku suka membaca dan membagikan resensi buku. Kalau kamu suka dengan dunia perbukuan, jangan lupa subscribe channel ini dan follow aku di Reading with Hire. Halo, aku baru saja menyelesaikan satu buku misteri yang ada di timbunan rak aku. Ini dia bukunya, judulnya Orang-Orang Hilang di Kyushu, karyanya Han Gaun, penerbitnya dari Buana Sastra. Awalnya aku berpikir buku ini akan menceritakan tentang misteri horor atau pemujaan tertentu, namun ternyata fakta yang diberikan justru lebih mengerikan dari semua itu. Tiba-tiba, kantor polisi mendapatkan laporan beragam mengenai hilangnya seseorang dengan tanda-tanda yang sama, yakni mereka mendapatkan surel atau surat yang sama tentang ajakan untuk pergi ke suatu tempat agar menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya belum selesai. Anehnya, satu orang yang menjadi kunci penting dari hilangnya orang-orang ini adalah seseorang yang sudah lenyap beberapa tahun yang lalu, bahkan bisa dibilang sudah menjadi masa lalu mereka. Orang itu meninggalkan surat sebagai pesan penting untuk orang-orang yang diundang ini. Nah, salah satu isi suratnya itu seperti ini. Fumito, datanglah ke kontainer di samping sekolah Korea di Kyushu sebelum tanggal 18. Jika tidak, aku akan muncul di depan publik dan membongkar semuanya. Tertanda Nishime Yuri. Kira-kira siapa Nishime Yuri dan apa hubungannya dengan orang-orang ini? Apakah benar orang yang sudah lenyap ini bisa menuliskan ancaman untuk orang yang masih hidup? Menariknya, kekacauan ini dimulai dari adanya salah satu tokoh yang sama-sama tahu mengenai rahasia itu dan berniat untuk memberikan ancaman, semacam memeras agar mendapatkan uang karena mereka memegang rahasia penting itu. Kira-kira apa sih rahasia itu? Kita pun di awal buku tidak diberitahu semuanya. Jadi kita sekaligus diajak untuk meraba-raba kira-kira arah cerita ini mau kemana dan apa sih rahasia yang disembunyikan sampai mereka ketakutan karena rahasia ini kalau terungkap bisa-bisa karir mereka dan eksistensi mereka di masyarakat itu juga akan memburuk nantinya. Jadi kisah ini tuh semacam tumpang tindih antara kita curiga mengenai apakah benar-benar ini tuh ada sambungannya dengan orang yang jahil tadi atau memang Nishime Yuri ini benar-benar muncul dan belum benar-benar lenyap pada saat itu. Namun, semakin menyelesaikan buku ini ke belakang, kita tahu nih apa yang menjadi rahasia dari semua itu. Ternyata mereka mengorbankan salah satu orang yang sama sekali tidak terlibat pada kejadian yang dahulu itu. Dan orang ini akhirnya menanggung keseluruhan dosa dari orang-orang yang sebenarnya menjadi pelaku penting dalam peristiwa itu. Menurutku, topik yang diangkat di dalam buku ini cukup sensitif, yaitu mengenai perundungan, balas dendam, dan bagaimana kesalahan yang ada di masa lalu itu akan terus menghantuimu sepanjang hidup karena apa yang kamu sembunyikan itu juga bukan hal yang bagus dan banyak orang yang dirugikan dari semua itu. Mereka saling menuduh dan mencari siapa kira-kira yang mengetahui rahasia mereka, kemudian membuat skenario seperti itu. Dan apa yang terjadi pada orang-orang yang diculik di Kyushu ini. Disinilah semua fakta itu terungkap dan bagaimana hal sebenarnya yang terjadi itu diceritakan secara gamblang oleh penulisnya. Meskipun sebenarnya orang yang sudah nggak ada ini benar-benar tidak hidup ya, mereka sudah hilang, lenyap, dan digantikan oleh orang-orang yang menuntut balas atas kerugian yang disebabkan oleh sekelompok orang yang diculik ini. Aku jadi teringat bukunya Akiyoshi Rikako yang Absolute Justice. Itu kan aku juga sempat terkecoh, apakah benar orang yang sudah nggak ada itu bisa menuntut balas? Apakah ini ada hubungannya dengan horor? Apakah orang yang sudah nggak ada itu bisa menuntut balas dan apakah ada sentuhan horor di dalamnya? Ternyata plot twist yang disajikan juga mirip-mirip seperti Absolute Justice. Kalau kalian pernah baca itu mungkin sedikit deja vu, meskipun yang ini tidak se-complicated yang itu, karena yang Absolute Justice itu benar-benar semirip itu. Namun kalau yang di orang-orang hilang di Kyushu ini tidak ada kemiripan apapun, hanya ya kita seperti ketakutan gitu. Bayangin aja ketika orang melakukan kesalahan pasti dia takut kan, meskipun tahu itu nggak mungkin, tapi karena mereka takut akhirnya mereka mengikuti petunjuk yang diberikan agar rahasia itu tetap terjaga. Buku ini cukup tipis ya dan mudah dipahami, alurnya sat-set. Bagaimana peristiwa itu muncul, bagaimana konfliknya diselesaikan, itu juga bagus. Meskipun ada beberapa hal yang seperti dipaksakan, mungkin juga mengejar target karena bukunya cukup tipis ya, namun tetap bisa dinikmati dan memberikan kejutan luar biasa di akhir bukunya. Tentu saja buku ini memberikan banyak makna kehidupan untuk kita, yakni jangan pernah melakukan perundungan, jangan pernah menghina orang lain, apapun itu alasannya, dan akui kesalahanmu, jangan menambah dengan mengorbankan orang lain untuk menanggung dosamu. Bagaimanapun juga kamu yang salah, jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Kemanapun kamu pergi, kesalahan itu akan terus mengejarmu. Jadi apakah buku ini menakutkan? Tidak, lebih ke menegangkan ya, bukan takut, lebih ke deg-degan gitu. Kira-kira apa dan siapa pelakunya, seperti itu. Dan apakah buku ini worth it untuk dibaca? Tentu saja ya, apalagi untuk kamu yang
suka buku membutuhkan penelusuran gitu, tapi tidak melibatkan adanya detektif di dalamnya. Bahkan di sini diceritakan juga seperti ogah-ogahan gitu ya mencari orang-orang yang hilang ini. Ya, begitulah review singkat mengenai orang-orang hilang di Kyushu. Overall aku suka dan cukup merekomendasikannya untuk yang suka misteri tipis-tipis, dan tentu saja ini tuh gak ada hubungannya dengan horor atau pemujaan tertentu, jadi aman banget untuk dibaca. Bahkan tidak ada adegan gore atau apapun yang terlalu menyakitkan gitu untuk dibayangkan, karena semuanya itu aman-aman saja. Dan itu dia reviewnya, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.